Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banten TV, senang sekali saya Rita Damayanti kembali menyapa Anda dalam program Melekat Mengenal Lebih Dekat. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Bapak Barhum HS SIP, yang tentu saja akan menemani kita dalam perbincangan 30 menit ke depan. Dan pemirsa, kita tahu bahwa masa jabatan Bupati dan juga Wakil Bupati Tangerang ini sudah akan berakhir di bulan September tahun 2023 ini. Dan nantinya tentunya ada penjabat ataupun juga PJ Bupati Tangerang yang harus segera dipilih untuk melanjutkan roda pemerintahan Kabupaten Tangerang. Nah, nantinya seperti apa? Kita akan membahas dalam satu buah tema, yakni tentang menanti siapa yang layak menjadi PJ Kabupaten Tangerang. Dan kami sapa dulu tamu kehormatan saya, di samping saya sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Barhum HS SIP sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten ya Pak ya? Dari wilayah Banten B. Banten B. Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang, betul. Ini dari fraksi PDI Perjuangan, betul ya Pak ya? Betul sekali. Sehat Pak, sedang sibuk apa nih ngomong-ngomong? Alhamdulillah, ya sibuk lah. Jadi pelayan masyarakat Luar setiap biasa. hari. Sedang sibuk juga ya Pak ya, bertemu juga, kemarin juga sempat ada reses juga ya, menjaring aspirasi menjelang juga. pemilu juga kan. Betul, intensitasnya tinggi. Luar biasa dengan kesibukan ya. jam. Wow, luar biasa. Mudah-mudahan selalu sehat ya Pak Barhum ya. Alhamdulillah. Ini Pak Barhum, kita tahu sebelum kita bahas tema kita ini kan kita tahu bahwa nantinya akan dipilih PJ Kabupaten Tangerang ya Pak ya, penjabat Kabupaten Tangerang. Ini sebagai orang yang paham nih Pak di Kabupaten Tangerang ini, kalau nggak salah 3 periode ya Pak ya, sebagai Wakil Ketua DPRD di Kabupaten Tangerang sana, bagaimana Anda melihat potensi yang ada di Kabupaten Tangerang nih Pak? Ya, didasari dari Undang-Undang Nomor 10 2016 bahwa habis masa jabatan kepala daerah itu akan ada pejabat daerah yang mengisi setelah selesainya para kepala daerah masa jabatan 5 tahun. Betul. 5 tahunan. Dan kalau nggak salah ada 101 ya kepala daerah yang akan diisi oleh pejabat daerah. Betul. Terkait dengan pejabat daerah Kabupaten Tangerang, ya saya sebagai warga Tangerang, Kabupaten Tangerang, tentunya berkeinginan pejabat Bupati Tangerang ini yang benar-benar punya integritas, ya, dan punya keinginan yang kuat untuk bekerja meningkatkan peran pembangunan di Kabupaten Tangerang. Jadi berintegritas pun nggak cukup kalau beliau tidak bekerja keras untuk melakukan pelayanan terhadap kebutuhan pembangunan di wilayah Kabupaten Tangerang. Dan juga ketiga yang terpenting adalah bagaimana kepala daerah itu bisa menyesuaikan kultur, karena kultur Tangerang ini ya sangat sangat dinamis, plural ya, sangat plural, artinya bermacam-macam ya. Betul. Kebutuhan kewarganegaraannya, nah masyarakatnya ini ya tentunya berkeinginan harus benar-benar bisa menerima dari semua pihak, ya, apakah itu kaitan dengan budaya, sosial, ya, lalu etnis, ya, dan sebagainya. Karena yang daerah yang majemuk ini membutuhkan satu sosok kepemimpinan yang benar-benar bisa menerima dari semua pihak. Itu yang ketiga. Jadi kalau memang besok akan terjadi atau akan ada pejabat Bupati Tangerang, saya pikir benar-benar harus bisa menguasakan wilayah Tangerang. Menguasakan dalam konteks kebutuhan-kebutuhan masyarakat Tangerang, ya. Karena begitu pesatnya kondisi Tangerang sekarang ini membutuhkan satu sosok yang benar-benar bisa menerima pelayanan masyarakat dari semua unsur,
bukan hanya dari unsur pengusaha saja. Ingat itu, ingat juga unsur masyarakat juga yang lebih kedepankan. Ya? Betul. Ya, jangan sampai nanti policy yang dikeluarkan itu hanya untuk memihak kepada kepentingan pengusaha saja atau kolega-koleganya saja. Ya, ini yang kita butuhkan karena untuk bisa dapat mengembangkan percepatan pembangunan ini nggak luput dari dukungan masyarakat. Betul. Kan gitu. Pak Wakil, kalau misalnya melihat kondisi masyarakat tadi yang memang majemuk sekali, kemudian juga sebenarnya banyak sekali potensi-potensi di Kabupaten Tangerang ya Pak ya, yang mungkin bisa digali secara maksimal. Kalau misalnya Pak Wakil sendiri melihat pemerintah Kabupaten Tangerang sebelumnya ini apakah sudah memaksimalkan potensi tadi Pak? Ya saya pikir masih banyak lah ya. Apa sih yang menurut Bapak masih menjadi PR? Ya seperti ekonomi, pengangguran ya. Betul. Ya, ekonomi, pengangguran, lalu juga sumber daya manusia ya. Artinya kalau melihat sumber daya ini, kemarin saya lihat di Jawa Timur News ya, hasil peninjauan BPS bahwa munculnya orang-orang pintar di Provinsi Banten itu ada 4 Mbak, tidak termasuk Kabupaten Tangerang. Yaitu Tangerang Selatan dengan nilai 8,7, terus Cilegon dengan nilai 8,1, lalu Kota Serang dengan nilai 7,9 ya. Dan Kabupaten Tangerang tidak ada di situ. Tidak ada dari 8. Karena kalau misalnya Bapak sendiri melihat potensi sebenarnya SDM-nya seperti ya, apa sangat sih? Besar, sangat karena besar di situ, ya, betul. Kontribusi pendapatan asli daerahnya itu sangat besar. Iya, betul. Artinya harus sesuai dong dengan sumber daya yang terbangun harusnya. Ya memang tidak semudah apa yang kita pikirkan, tapi kepemimpinan itu leadership-nya harus bisa mengarah kepada bagaimana peningkatan terkait dengan sumber daya manusia, ya, terkait dengan pendidikan. Ini yang perlu dipacu. Ya, seperti universitas-universitas kan adanya di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Iya. Nah, ini maksud saya ciptakan bukan hanya sebatas pembangunan investasi terkait dengan perumahan, perniagaan, ya kan, lalu pergudangan. Ini sangat timpang sekali. Iya. Terhadap kebutuhan sumber daya. Maksud saya, ya investasi atau pendirian universitas ini harus ada. Bukan hanya wilayah kota saja ya, Pak, paling ada kita di ya? situ, UPH itu kan. Ya, yang lainnya saya pikir ini belum universitas yang ya bergrade A lah ya, atau B lah yang kita bisa adakan universitas itu. Karena kalau menurut pendapat saya ya daerah itu akan maju ketika terlalu banyak orang pintarnya, kan begitu. Iya. Karena dia akan berkreasi, berinovatif, ya kan, berinspirasi untuk bisa bagaimana daerah dia itu, tanah lahir dia itu, ya menjadi berkembang. Kan yang namanya orang pintar itu kan bisa dia menciptakan bagaimana ide-ide cemerlang agar daerah dia itu bisa. Dan menurut Bapak itu harus disumbang dengan tadi adanya pendidikan-pendidikan tinggi yang mungkin memiliki grade yang lebih baik gitu ya Pak ya? Iya, pendidikan mulai dari dasar sampai pendidikan tinggi, terutama pendidikan perguruan tinggi sangat jarang sekali gitu loh. Apalagi kita lihat di wilayah utara nggak ada universitas itu, ya kan? Ini harapan kiat atau ide yang cemerlang Pak PJ Bupati itu harus ada di situ. Iya, harus hadir. Jangan dilihat, saya lihat ini muncul lagi perniagaan, muncul lagi perumahan, muncul lagi pergudangan. Kapan sumber dayanya? Ini yang kami inginkan gitu. Ya tentunya ini menjadi satu catatan lah ya. Kalau saya sebagai warga Kecamatan Teluk Naga, ya lahir saya di situ, kan begitu. Sementara ya kita lihat jenjang pendidikan ini bukan hanya di universitas yang ada, ya di sekolah menengah atas pun masih kurang, ya sekolah menengah pertama pun masih kurang. Ini harus dipacu. Artinya bagaimana bersinergi antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan provinsi agar seluruh kebutuhan
peningkatan sumber daya ini benar-benar bisa terfasilitasi untuk pelayanan masyarakat terkait dengan pendidikan. Oke, berarti poin pertama adalah memang nantinya yang bisa menjadi penjabat Kabupaten Tangerang memang orang yang memang concern juga terhadap dunia pendidikan seperti itu ya Pak ya, untuk membangun SDM-nya. Ya ekonomi saya pikir betul. penting. Mengurangi pengangguran bukan hanya sekadar stempel aja. Karena masih menjadi PR juga ya Pak ya, penganggurannya ya. Sangat tinggi. Padahal kita tahu juga ini masih ada daerah-daerah industri juga sebenarnya banyak di Kabupaten Tangerang. Nah, tapi kenapa banyak penganggurannya nih Pak? Nah itu, jadi besok kepala daerah itu harus benar-benar punya semacam tim atau institusi, ya, semacam urusan lah ya, urusan kepemerintahan lah ya, gitu. Itu harus benar-benar punya kajian, ya, punya tim pengkaji. Betul. Untuk bisa dapat sejauh apa sih indikator. Ada grand design yang mungkin disiapkan ya Pak ya? Iya, roadmap-nya jelas. Iya, itu betul. Ada ya hasil kajian itu kira-kira apa sih yang sebenarnya kekurangan dari peningkatan ekonomi, ya kan, mengurangi pengangguran, ya kan, meningkatkan sumber daya atau pendidikan, itu apa sih gitu. Nah itu harus benar-benar ada tim khusus untuk mengkaji itu biar menjadi roadmap ke depan sebagai politik will dari kepala daerah itu sendiri. Oke, Pak Wakil sebagai orang yang besar dan juga lahir di Kabupaten Tangerang, ini usia Tangerang, Kabupaten Tangerang sudah sangat tua ya Pak ya, 351 tahun ini, Oktober 2023. Bagaimana Pak Wakil sendiri melihat perkembangan pembangunan di Kabupaten Tangerang dari tahun ke tahunnya hingga usia 351 tahun di tahun 2023 ini nih Pak? Ya saya tidak menghilangkan, tapi kan dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi di sana, ini kan harus bisa ada keseimbangan untuk mengimplementasikan dari pendapatan itu, gitu loh. Jadi aset daerah, ya, mau dari aset pemerintah, aset swasta, aset masyarakat, ya, sebagai tanah adat yang dimiliki, ini harus benar-benar bisa terlihat kerjasama yang baik, gitu. Jangan sampai nanti dengan adanya perkembangan ekonomi melalui investasi, masyarakat dirugikan. Betul. Ini yang saya nggak mau, gitu loh. Tolong hal-hal ini dijaga sama sekali. Kalau Pak Wakil melihatnya masyarakat sampai dengan saat ini dirugikan dari sisi apa sebenarnya? Ya contoh beginilah ya. Jadi kalau di sana itu di wilayah Tangerang Utara contoh ya, dulunya jadi lahan irigasi, ya kan, lahan agraria, kan gitu ya. Ya tentunya dari turun ke temurun itu kan bagian penghasilan pokok utama ya masyarakat, jadi petani. Ada juga yang perkebunan ya. Nah itu maksudnya ya jangan lagi dirugikan ya. Kalau dia mau beralih fungsi setelah lahan fungsi lahan dia terkena, ya harus sesuai lah, karena beliau juga pasti ya membutuhkan ekonomi dalam konteks ya untuk membesarkan anak, mensekolahkan anak, kan gitu ya, kan, dan melengkapi kebutuhan anak, kan gitu. Nah ini yang tentunya harus dikaji terlebih dahulu oleh pemerintahan daerah. Jangan sampai kita hanya mengkaji, wah ini tata ruangnya untuk industri, wah ini tata ruangnya untuk perniagaan, wah ini untuk perumahan. Bukan itu, tapi bagaimana aspek sosial yang terjadi, ya kan? Ketika di sono sudah ada HAMDAL, ya ada aspek sosialnya, ekonomi masyarakat yang harus punya semacam data ya, hasil kajian bahwasanya wah masyarakat harus seperti ini. Jadi ada kesinergian dan terintegrasi dari seluruh kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Tangerang. Berarti sejauh ini memang kebutuhannya belum sinkron ya Pak dengan apa yang sudah disiapkan pemerintah. Kita mengacu aja pembangunan investasi kan. Dan kita masih ngobrol tentang menanti siapa yang layak menjadi PJ Kabupaten Tangerang. Pak, sebelum kita bahas lebih lanjut ini sebenarnya siapa yang layak menjadi PJ Kabupaten Tangerang di hampir habis masa jabatannya, bagaimana Bapak melihat
kinerja pembangunan yang sudah dilakukan oleh Bupati dan juga Wakil Bupati sebelumnya nih Pak? Saya pikir ada manfaatnya, ada juga terlihat ya keberhasilannya. Saya nggak ngilangin itu, ya. Namun ya optimalisasi dalam konteks percepatan pembangunan kita masih butuh banyak untuk dapat bisa dilengkapi ya oleh pemimpin daerah melalui kebijakan yang bisa menyentuh kepada pelayanan masyarakat. Nah, saya berkeinginan, saya pun siapa saja gitu. Siapa saja figur sosok, yang penting dia punya integritas. Betul. Ya. Nah, konteks integritas kan artinya dia harus benar-benar jujur, harus benar-benar baik, ya kan, harus benar-benar aspiratif, ya kan, inovatif, kan begitu. Ya. Ya, dia artinya harus bisa melihat sejauh mana kebutuhan pembangunan yang ada di Kabupaten Tangerang dalam aspek ekonomi, sosial, ya, budaya, politik dan sebagainya. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, yang lebih prioritas saya pikir yaitu tentang bagaimana kita bisa menyediakan sarana ya untuk pendidikan ini. Gitu loh. Karena yang tadi masih sedikit jumlahnya juga ya Pak ya? Sangat dikit. Jadi coba deh ya ini memang ada juga kewenangan ya. Kalau pendidikan, kalau SMA, SMK kan itu kewenangannya provinsi. Provinsi, betul. Tapi kita harus bersinergi juga. Iya, dengan kabupaten. Dengan kabupaten kota. Iya. Kenapa? Karena dalam bagaimana pembangunan sekolah atau pendidikan itu kan perlu lahan, Pak. Betul. Gitu Marita. Jadi lahan itu yang tentunya juga harus ada semacam kebersamaan ya untuk bisa mempercepat pembangunan sekolah itu gitu. Lalu SMP itu kan SD kewenangan kabupaten kota. Iya. Nah, saya pikir itu pun harus ada kajian khusus. Ya, contoh jangan setiap tahun setiap penerimaan siswa baru kita selalu aja ya ada protes-protes dari masyarakat karena kekurangan sarana sekolahnya, kan begitu. Ini yang menjadi peran penting buat kita ke depan. Itu. Lalu terkait dengan pengangguran nih, saya ulang lagi, ya kan. Jangan sampai Banten dianggap salah satu daerah 1000 industri, apalagi Kabupaten Tangerang. Tangerang banyak banget, betul. Iya. Tapi katanya sudah, kalau misalnya dari sisi informasi yang saya dapat ini, jumlah pengangguran terbuka sudah turun sih Pak, katanya 7% di Kabupaten Tangerang, benar nggak tuh Pak? Ya turun. Itu kan data kan, boleh saja datanya. Realitanya masih banyak data gitu ya Pak gimana, ya? Iya, ya betul. Itu. Jadi kalau data kita melalui konsultan atau pihak eksternal ya mungkin kita merasa yakin. Karena kalau di Tangerang itu di Balaraja, kemudian di Cukupa, Pasar Kemis kan wilayah-wilayah industri Pak. Tapi kalau menurut Bapak sendiri apa yang masih menjadi persoalan jumlah penganggurannya itu masih banyak gitu loh? Ya itu tadi, karena nggak ada roadmap yang konkret untuk bisa diimplementasikan. Ya itu tadi, yang nggak boleh lah kita sebagai pejabat daerah ditugasin sebagai pemimpin atau sebagai rider untuk bisa menyelami setiap tugas dan fungsinya. Sebenarnya dinas tenaga kerja ya harus benar-benar melakukan langkah-langkah penurunan pengangguran itu harus konkret gitu loh, bukan hanya data gitu. Ya kalau seandainya begini, ya saya sering tersampaikan, yang bukan punya KTP Tangerang lebih banyak, ya yang tidak mempunyai KTP Tangerang justru sedikit. Nah itu kan ya diskriminatif namanya. Nah hal-hal yang seperti itu harus benar-benar dikaji, harus benar-benar bisa terimplementasi dengan baik, bahwasanya pemerintahan daerah punya kewajiban ya untuk bisa mengedepankan ya yang punya KTP Tangerang ya harus diprioritaskan. Mereka masyarakat lokal tadi ya mengerjakan. Itu karena harus sesuai dengan skillnya. Iya kita kan punya BLK. Di situ juga harus bisa menampung ya. Ketika memang perusahaan-perusahaan itu membutuhkan skill A, skill B, skill C kan begitu, ya kan? Nah, itu harus terdata, ya kan?
contoh begini punya target sebenarnya. Ya, seandainya saya target tahun ini 1.000 tenaga kerja harus bisa bekerja, kan gitu. Kan begitu. Nanti lama-lama kan kelihatan tuh, Pak, ini dari 1.000 sudah ke target 700 orang masuk itu. Ya kan? Besok kita, nah artinya kan ada target. Betul. Bukan hanya sebatas di atas kertas, ya. Bukan hanya sebatas narasi yang disampaikan di publik bahwasanya kita sudah ada penurunan. Gitu ya. Padahal kenyataannya masih nggak ada, terpublish nih besok kita targetnya 1.000 kan gitu. Itu bagaimana untuk bisa menyentuh dan bisa diketahui oleh masyarakat umum. Itu melalui pemerintahan desa dan kelurahan, Pak. Besok kelurahan ini saya minta 100 orang ya untuk dipekerjakan. Contohnya begitu. Iya. Maksud saya yang disebut harus bisa bekerja itu begitu. Pemimpin daerah itu harus bisa semacam ya membreakdown polisinya atau kebijakannya kepada wakil-wakilnya, artinya kepada dinas-dinasnya, gitu loh. Ini loh, kelurahan B besok saya minta ya 50 orang ya dalam setahun. Kan bisa, oh nggak bisa dia harus ini, kan bisa mendaftarkan. Jadi terukur Pak, Mbak Rita, terukur gitu. Nggak hanya sebatas ya narasi penyampaian di publik ya menurun, ya kan. Lalu sudah ada pekerja sekian ribu orang dan sebagainya. Begitu loh, ya. Oke, kembali ke tema kita, siapa yang layak menjadi PJ Kabupaten Tangerang. Ini melihat berbagai persoalan yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Wakil sendiri, dari mulai sisi ekonomi, kemudian juga SDM yang mungkin masih kurang, ya terkait juga tadi akses pendidikan juga sangat masih minim ya Pak ya, kemudian juga pengangguran. Terkait dengan banyaknya persoalan juga termasuk juga infrastruktur pembangunan jembatan di Cisauk dan lain sebagainya. Ini sosok seperti apa sih yang diharapkan oleh Pak Barhum yang nantinya juga memiliki kapasitas untuk mengatasi berbagai persoalan tadi itu Pak? Ya, konteks dalam perencanaan pembangunan kan ada disebut pelayanan dasar Mbak. Pelayanan dasar itu kan pendidikan kesehatan, betul. Infrastruktur, ya ekonomi, kan gitu. Saya pikir ini harus benar-benar responsif dalam melihat situasi dan kondisi kebutuhan ya, infrastruktur, ya kan, kebutuhan ekonomi, ya kan, kebutuhan sumber daya, ya, pendidikan, dan juga kesehatan. Kalau kesehatan saya akui lah ya, pemerintahan Kabupaten Tangerang itu cukup baik, ya, baik, karena salah satu daerah yang terbanyak mempunyai RSUD itu Kabupaten Tangerang. Nah, di situ saya juga berapresiasi lah ya terhadap pemerintah daerah, terutama Pak Bupati lah ya dan Wakil Bupati bisa menempatkan sarana kesehatan ya itu di setiap wilayah. Ya. Nah, di situ mungkin peran pelayanan kesehatan udah cukup baik ya. Nah, memang kalau mengoptimalkan ya itu perlu ada sarana dan prasarana yang memang secara prakteknya harus diadakan kan gitu. Ya, kalaupun masih standarnya REACH C ya, C dan B. Saya pikir untuk sektor-sektor yang lain ini memang butuh ada goodwill dari kepala daerah nanti penggantinya. Ya, seperti ekonomi, pengangguran, infrastruktur, pendidikan ya terutama. Ini saya pikir harus dipacu lagi. Ya, siapa sosoknya? Ya sosoknya yang itu. Ya, dia harus rajin turun ke lapangan, melihat bagaimana kondisi kebutuhan masyarakat. Ya, Pak, iya, gitu. Jangan hanya seremonial ketika mau gunting pita, peresmian gedung sekolah, peresmian kantor lurahan, desa. Bukan, turun ke bawah, lihat. Iya, betul. Gitu. Apa yang sebenarnya jeritan masyarakat Kabupaten Tangerang selama ini? Kenapa harus banyak pengangguran? Kenapa peningkatan ekonomi masih belum pesat? Sementara investasi di mana-mana udah cukup besar. Karena harus balance, tidak lagi investasi besar. Kok rakyat ekonominya masih stuck. Kan gitu, ekonominya masih lambat. Nah, ini yang perlu ada satu catatan penting bagi PJ besok.
turun. Apa sih? Ya. Pada saat reses itu biasanya apa sih Pak yang paling banyak disampaikan, dikeluhkan ya, sampaikan ya tentu masalah ekonomi, Mbak. Ekonomi tadi, betul. Ya, jadi pelayan dasarnya masalah ekonomi, infrastruktur, ya, lalu juga pendidikan. Nah, ini yang sering ya disampaikan. Kok infrastruktur juga kan saat ini juga pemerintah juga sedang membangun ini Pak ya, flyover juga ya? Iya, kan itu. Untuk mengurangi kemacetan tadi juga. Itu kan ya lebih kepada investasi di luar APBD kan, ya kan. Kalau di kita memang terbatas, itu. Tapi ya memang goodwill untuk bisa mensinergikan nih. Dari dulu ya, Banten itu selalu begitu. Kadang-kadang kepala daerah kabupaten kota itu tidak match dengan kepala daerah provinsi, dengan gubernur. Ini harus dilakukan. Mana yang sekiranya butuh adanya kerjasama untuk bisa meningkatkan pembangunan di dalam suatu wilayah kabupaten kota itu, ya harus sinergi. Karena kita ada juga pos untuk bantuan daerah ya, bantuan keuangan, ya itu nggak maksimal. Tapi ketika kita bekerja sama dalam konteks satu konsep kebersamaan, ya kira-kira kabupaten kota itu membutuhkan dukungan apa dalam percepatan pembangunan di infrastruktur, contoh ya, pendidikan, ekonomi. Saya pikir ini harus nyambung secara birokrasi maupun secara politik will-nya. Jangan sampai ini nggak nyambung. Ke depan, saya pikir ini harus nyambung, ya. Contoh kemarin masalah Bank Banten. Ya Bank Banten itu wajar juga dong kabupaten kota untuk mensupport, menyuntik, ya, sahamnya atau RKUD-nya tadi ke Bank Banten. Biar Bank Banten itu dimiliki untuk kita semua, bukan miliki yang lain gitu. Ya, kita bersama ya Pak. Ya harus memiliki, rasa memiliki agar seluruh wadah-wadah ya atau badan-badan ya. Keuangan badan-badan usaha daerah itu harus disupport. Sebelum kita mungkin closing statement, satu pertanyaan lagi Pak. Ini kan kita tahu bentar lagi momen pesta demokrasi ya Pak ya, yang akan dilaksanakan 2024. Lalu tentunya juga pesta demokrasi ini harus dipersiapkan oleh PJ Bupati yang baru nantinya. Lantas mental seperti apa sih Pak yang nantinya harus dimiliki oleh calon PJ Bupati tadi? Ya itu tadi, saya minta berintegritas, ya kan. Lalu juga dia gigih bekerja gitu loh. Jadi harus giat bekerja. Giat bekerja itu dalam konteks dia harus tahu sampai ke tingkat paling bawah apa sih yang diinginkan, yang direnungkan, yang diharapkan oleh masyarakat. Betul. Itu. Jadi benar-benar, jadi tidak hanya melalui asal Bapak senang saja, ya kan, melalui kaki tangannya di dinas-dinas atau di UPT, jangan. Sekali-sekali dong kita tinjau langsung, itu kan, itu bekerja. Dan ketiga tentunya dia harus bisa melihat ya secara umum, ya, agar Kabupaten Tangerang itu tidak lagi menjadi daerah di Provinsi Banten, ya, atau kabupaten di Provinsi Banten yang masih tertinggal dalam hal pembangunannya tadi ya, dalam konteks pembangunannya, kan begitu ya. Nah tentunya harus teratas karena dengan potensi pendapatan asli daerah yang tinggi, tentunya ini harus ya, balance ya terhadap kebutuhan pembangunan di masyarakat. Oke, nanti bisa terpilih yang memang sesuai dengan kriteria Bapak tadi ya. Dan juga menjadi harapan bersama tentu saja untuk masyarakat Kabupaten Serang yang Kabupaten Tangerang yang lebih baik maksud kami. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Barhum dan juga pemirsa, terima kasih banyak atas kebersamaan kita dalam program Melekat, dan saksikan kami kembali dalam episode lainnya. Akhir kata, saya Trimayanti dan juga seluruh kru bertugas undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.